Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai operasi yang ada di matriks dan melibatkan dua buah objek. Seperti contohnya yang di penjumlahan, kita punya matriks dan matriks, ya ukurannya harus sesuai ya tentunya ya, bisa kita jumlahkan. Terus yang kedua, kita juga pergandaan skalar, kita punya yang satu bilangan real, satunya matriks kan, bisa kita operasikan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya yang namanya operasi uner, jadi hanya satu saja ya, dan kita sebut dengan transpose matriks. Jadi transpose matriks ini idenya sebenarnya ketika kita melihat definisi dari matriks, kita kan punya baris-baris dan juga kita punya kolom-kolom. Jadi contohnya seperti ini, misalkan ada baris ya kan, ini ada barisnya lagi, baris lagi itu kan. Terus kalau kita transfer baris-baris ini menjadi kolom, jadi misalkan ini jadi gini, terus ini barisnya jadi kolom, ini juga jadi kolom ya kan. Nah ini jadi kolom, nah nanti jadi seperti apa ya, di definisinya dari transpose matriks itu kalau kita punya suatu matriks ukurannya M kali N. Nah, transposnya itu apa? Kita membuat matriks yang baru sedemikian hingga entry dari matriks baru itu pada baris ke I, kolom ke J-nya adalah ya entry dari baris ke J, kolom ke I dari matriks awalnya. Jadi transpose seperti itu, kita merubah yang baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi sebagai contoh, misalkan kita punya matriks A-nya seperti ini. Jadi di sini kita punya ukurannya 4 kali 3. Jadi secara umum ini ya, kalau dari sisi ukuran nanti B-nya ukurannya jadi N kali M ya. Jadi ini bisa dilihat B-nya itu sama dengan A transpose, ini ukurannya 3 kali 4. Bagaimana cara menuliskannya? Nah, gini aja. Jadi kita punya baris ini 1 2 3, kita tuliskan dalam bentuk kolom. Ini 1 2 3 ya. Terus ini kita punya 4 5 6, ya kita tulis dalam kolom kedua. Ini baris ketiga adalah 7 8 9, kita tulis dalam kolom ketiga kan di sini. Terus baris keempat 10 11 12 kita tuliskan pada kolom keempat juga. Jadi itu bagaimana cara menghitung transpose dari suatu matriks. Nah, tentunya ada banyak hal yang menarik dari transpose dari suatu matriks, yaitu yang pertama adalah ketika kita punya jumlahan dua matriks, selanjutnya kita tarik transposnya, dia akan sama dengan masing-masing ditranspos dulu baru dijumlahkan ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa dilihat ya, entry dari baris ke I, kolom ke J yang di A plus B, jadi A plus B ini, baris ke I, kolom ke J-nya, ini kan, ya kalau misalkan ini ya, sekali lagi kita gunakan notasi ini ya, supaya lebih mudah ya. IJ, ini jadi A kecil IJ, terus ini yang B IJ, ini jadi B IJ gini kan. Jadi bisa kita lihat, ini kan kita punya apa? A IJ plus B IJ ya. Ketika kita ambil transposnya, ya kan, jadi apa di sini? Kita punya, ya kita ambil baris ke J, kolom ke I-nya kan. Jadi di situ ini akan bersesuaian dengan masing-masingnya juga. Jadi kenapa alasannya bisa berlaku seperti ini? Karena itu tadi, ketika kita punya penjumlahan, kita tidak merubah posisi dari baris dan kolomnya dari matriks tersebut kan. Jadi posisinya tetap sama. Makanya kita memperoleh, ya kita bisa menjumlahkan dulu baru diambil transposnya, atau masing-masing ditranspos dulu baru dijumlahkan. Begitu pula dengan pengurangan. Kenapa? Karena ya prinsipnya sama saja kan. Jadi posisi dari entry-nya itu tidak akan berubah. Maka dari itu ya bisa kita tarik transpose dulu atau bisa kita kurangkan dulu baru ditransposkan. Nah, selanjutnya untuk ini, jadi kita punya KA transpose. Jadi di sini agak kurang konsisten ya ini ya. Jadi kita peroleh apa ini? Kita peroleh untuk entry baris ke I, kolom ke J-nya adalah K dikali A JI ya. Jelas ya di sini ya, KA transpose kan.
Nah, padahal ini sama dengan K dikalikan AJI ya. Padahal AJI ini ya sama saja kan. Jadi baris ke J, kolom ke I dari ya A kan. Berarti kan ya sama saja kita mendapatkan entry dari yang sisi kanan ini kan. Karena transposnya kan jadi yang baris ke I ke kolom J-nya kan. Jadi kita peroleh ini. Dan yang terakhir adalah kalau kita punya suatu matriks ditranspos dan ditranspos lagi akan kembali ke dirinya sendiri. Alasannya kenapa? Karena ya by definisi lagi kan bisa dilihat ya di sini ya. Jadi entry-nya, nah dari entry baris ke I kolom ke J-nya kan akan kembali lagi. Jadi kita peroleh yang nomor 4 ini akan berlaku. Nah jadi itu, dan ada beberapa definisi yang terkait dengan transpose matriks. Jadi yang pertama adalah suatu matriks persegi, jadi ketentuannya harus persegi ya, jadi N kali N. Nah ini disebut dengan matriks simetris kalau transposnya sama dengan dirinya sendiri. Jadi sebagai contoh, misalkan kita punya di sini A-nya ini, B-nya ini ya. Jadi bisa kita lihat, jadi transposnya itu kan di sini kita punya 352, berarti kan ini ya, jadi A transposnya kan jadi kita punya 352, 535, 256 kan, dan dia ternyata berbeda kan. Jadi yang B ini, yang A-nya ini bukan merupakan matriks simetris ya. Nah, jadi apakah sama? Oh sama ya, berarti A-nya ini matriks simetris ya. Jadi bisa kita lihat nih 352, 535, 256 kan. Jadi ini simetris, dan B transposnya ini jadi apa? Kita peroleh di sini 320, 535, 256 ya. Jadi kita peroleh di sini beda ya. Kan baris pertamanya ini 352, di sini 320 kan. Jadi ini bukan matriks simetris ya. Jadi kita peroleh contoh ini A-nya simetris, B-nya tidak. Dan menariknya adalah kalau kita punya matriks A dan B ukurannya M kali N, kalau A dan B-nya keduanya merupakan matriks simetris, kita peroleh jumlahan dan pengurangannya, selisihnya, merupakan matriks simetris juga. Kenapa? Karena kalau kita punya di sini ya, jadi di sini kan kita punya AIJ kan sama dengan AJI. Jadi kita peroleh modal ini dulu. Terus kita juga punya modal BIJ sama dengan BJI. Ini kurungnya di luar ya seharusnya ya. Ini JI ya kan. Nah kalau kita jumlahkan, kalau kita lihat entry dari ini yang A plus B IJ ya kan, dia akan sama dengan siapa? Dia akan sama dengan di sini kita punya AIJ ditambah ya kan BJI kan, BIJ maksud saya, dan masing-masingnya sama dengan ya ini JI, ini juga BJI ya, dan ini akan sama dengan ya A plus B JI ya. Jadi ya sudah, berarti kita peroleh A plus B ini merupakan matriks simetris, dan untuk yang pengurangan juga sama ya untuk alur buktinya kan. Jadi itu saja untuk di video kali ini. Jadi semoga bisa mendapatkan gambaran ya mengenai transpose dari suatu matriks dan beberapa sifatnya. Nah, kalau misalkan belajar lebih lanjut mengenai transpose, tadi kan ada yang namanya matriks simetris. Nah, ketika sudah belajar lebih lanjut nanti akan bisa dikembangkan lagi. Jadi tidak hanya yang simetris tapi ada lagi lah. Terutama ketika kita sudah menginjak yang lebih lanjut. Jadi untuk ininya kita tidak menggunakan bilangan real tapi bilangan kompleks. Nah, nanti ada sesuatu yang menarik juga terkait dengan ini ya. Jadi mungkin itu saja untuk yang dapat disampaikan pada video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.